Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sidang iman dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang tidak putus sampai saat ini. Bahkan Allah sudah jamin nikmat dan rahmatnya sampai akhir hayat kita. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya takrim dan ihtiram, pujian sanjungan kepada Ketua PDM Kota Padang. Alhamdulillah, beliau dengan sikap tegasnya menyatakan dukungannya itu cukup menggemparkan seluruh wilayah Muhammadiyah Sumbar. Beliau berpegang dengan rekomendasi pusat, hanya satu rekomendasi pusat. Maka beliau tegas bersikap, dan ini juga memancing semangat PDM yang lain di Sumatera Barat ini. Kemudian insya Allah dengan komitmen beliau, saya juga menanamkan komitmen dari saya. Nah, itu ini sebuah sikap pemimpin yang mesti kita acungkan apresiasi kepada beliau. Kemudian salam dan hormat kepada Ketua PCM yang hadir pada malam ini beserta jajaran bersama kuda PDA kita dan seluruh jajaran ortom, semua elemen warga Muhammadiyah, warga perserikatan yang hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf tadi saya agak terlambat sedikit karena tidak jarang dalam sehari itu 7 acara. Besok paginya aku sudah subuh berjamaah di Payakumbuh, itu tablah sekaligus tablah akbar. Itu kalau berkubaran klubnya jam 2 balik dari situ tiba di kumpulnya pagi. Makanya acok tuh penginapan tuh meletakkan tasnya. Itu apa iya? Coba saya tas. Nah, dari senang rahmat Allah ini di antara suka-suka. Kecil beliau nggak usah pakai lalu Ustaz. Biar nggak usah lalu. Sudah PSBB lalu lagi. Tidak ada banyak rahmat Allah. Kalau seandainya tumbang awak sebelum PSBB, masuk orang Ustaz dia sakit karena memikirkan PSBB. Aku bayu dulu. Nah, sidang jemaah rahmat Allah, mudah-mudahan Muhammadiyah keluarganya kita ini insya Allah nanti bisa membuktikan bahwa warga perserikatan itu kuat. Warga perserikatan mesti diperhitungkan dalam kancah politik di Sumatera Barat. Amin. Batang dua lolos di Murah yang rekor pusat. Coba dibayangkan seluruh Indonesia hanya 5 yang lolos. Kira lo bakal sih nyampe. Tidak jemaah rahmat Allah, tapak suci mesti ada di DPD. Karena ketika mau maju, yang duduk di DPD itu ketua tapak suci nasional, Pak Afnan Adi Kusuma. Beliau yang di DPD sudah 3 periode. Ambo maju, beliau mundur. Maju jadi wali kota Jogja. Dengan komitmen Ambo bantu lo di Jogja, karena Ambo punya jemaah di Jogja. Setelah Ambo maju untuk menunjang beliau ini,
ada di situ kelompok ada dua kelompok di DPD. Salah satunya kelompoknya Ratu Sultan Jogja, Ratu Emas. Ambo gabung ke Ratu supaya Ratu mendukung Ketua Tapak Suci Nasional yaitu wali kota. Dan itu sedang jalan proses hukumnya belum diselesaikan. Kenapa kita harus mendapatkan kota Jogja? Karena di situ pusat Muhammadiyah, masih banyak aset Muhammadiyah yang mesti diselesaikan di Jogja. Makanya kita berusaha mendapat Jogja. Ambo bisa berperan di Jogja. Bingung mungkin bingung apa bisa selesai. Ambo bisa berperan di Jogja karena kita punya gerakan di Jogja, punya yayasan juga, ada Muhammadiyahnya, ada gerakan kami di Jogja. Jadi rupanya tertunda gerakan itu. Mudah-mudahan Sabtu besok Allah memihak kepada kita, amin. Kalau duduk atau di depan, tapi kalau ibu bergerak Muhammadiyah Allah yakin. Sidang jemaah rahmat Allah. Kajian kita malam ini kajian hijrah dan kebangkitan. Iman modalnya, hijrah gerakannya. Iman energinya, hijrah dan jihad itu gerakan. Itu beda. Jadi kemudian tangan itu. Amanu, hajaru, wajahadu. Hijrah dan jihad gerakan. Iman energinya. Maka untuk sebuah kebangkitan dan kemenangan, maka umat Islam langkah pertama yang harus dikokohkan adalah imannya. Mantapkan iman menjadi energi, jadi api yang menggerakkan dan jadi api yang membakar energi kita. Sidang jemaah rahmat Allah, iman kalau disawicie maka masuk Islam. Tergabunglah iman dan Islam. Rukun iman, rukun Islam. Tapi kalau disawi dulu, berdirilah masing-masingnya. Rukun iman, rukun Islam. Apa beda rukun iman, rukun Islam, apa-apa itu? Lain tahu apa-apa itu beda rukun iman, rukun Islam. Angin dingin. Baiklah, mula ada kita kopi. Rupanya sajian ada bola. Aku adalah anak muda awak. Pada orang tua saya berpikir. Ini maksudnya kalian baca itu. Kau kira tu kopi pakai bulu seketek. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, rukun iman keyakinan, rukun Islam perbuatan amal. Kebedaannya, rukun iman keyakinan, rukun Islam pengamalan. Makanya kalau disebut rukun Islam apa sahabat? Syahadat, boleh, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau disebut rukun Islam amal sahabat. Kalau disebut rukun iman keyakinan juga. Rukun iman di hati, rukun Islam pengamalan. Itu beda rukun iman dan rukun Islam. Sudah jemaah, rukun Islam produk rukun iman. Rukun Islam produk rukun iman. Hamba Allah yang dirahmati Allah, kalau rukun iman, apa sih rukun iman? Aku ada kesalahan dong, ibu kalau dia guru, ada yang perlu elokan. Dan kalau
menerjemahkan rukun iman, percaya kepada Allah, itu yakin kepada iman itu yakin, tidak percaya di situ, yakin di situ. Bedanya percaya yakin, percaya di mana? Di situ yakin, maka apalagi lo pindah lo kacau dengan dia. Lain percaya apa juga jatuh, percaya lagi yakin menindak. Tidak. Datang caleg ke Assalamualaikum, kemudian aku menyangka katanya pada Jumat, aku menyangka nanti kalau pulang jalan ke sekolah macam kan, pas selesai turun lagi. Matanya apa? Percaya menyangka, aja menyangka. Kalau aku percaya, lagi percaya tu yakin menindak. Itu beda percaya yakin. Maka rukun iman yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah. Yang kedua yakin kepada keberadaan malaikatnya. Kemudian yakin kepada Al-Quran. Yakin bahwa Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Yakin bahwa kepada hari akhir, maksudnya awak akan mati, awak akan dapat azab kubur atau alam barzakh, masuk alam barzakh, masuk nanti dibangkitkan di padang mahsyar dan selanjutnya. Yakin. Kemudian yakin kepada takdir. Allah mantap rukun iman itu luar biasa. Kalaulah yakin kepada Allah, maka ketika yang lain itu kecil, yang lain itu tidak ada yang kuat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang menentukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hidup mau penuh tantangan dakwah, tantangan komitmen dalam dunia dakwah. Ya, tidak jarang aku kadang-kadang fatwamu berlawanan dengan situasi. Aku tak pikir. Kenapa? Awak yakin ke Allah. Kau masuk PSU, ditanyakan kalau Ustaz satu PSU. Mungkin dianggap peluru lari. Satu barang dari tanah, tinggal dua barang. Ini awak parang di dua barang. Ditanya orang Ustaz, satu PSU, satu. Saya bilang sana dari PSU sanggup apa? Tapi setelah wartawan bayi bertengah nongol. Tidak, berteman-teman. Aduh, saya ulang. Sidang dewan rahmat Allah. Ada hadis Nabi mengatakan innal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka. Pakcik boleh Allah kali. Kau penting. Kau pegang. Kamu bertugas kemanusiaan internasional. Karena Jombo Sabal Kamu salah satu presiden NGO internasional, presiden NGO World Human Care. Jadi aku masuk ke wilayah-wilayah yang mengerikan, wilayah-wilayah yang menakutkan. Sidang jemaah nanti minggu di Google cari menembus batas. Itu ada salah satu perjalanan aku yang kulit-kulitnya bersedia kulit. Di situ sidang jemaah apa yang dipegang hadis Nabi. Innal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka
la yanfa'uka illa bisyai'in qad qatabahu Allah lak. Sesungguhnya umat orang banyak jika bersatu untuk menolongmu, tidak akan pernah mampu mereka menolongmu kecuali kalau Allah telah putuskan pertolongan itu untukmu. Innal ummata law ijtama'at ala ayat durruh, berkumpul orang banyak untuk mencelakakanmu, menganiayamu, menjahatimu, la yadurruh, mereka tidak mampu menganiayamu illa bisyai'in qad qatabahu Allahu 'alaik, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah putuskan itu untukmu. Jadi sedang jemaah, kota berak, kau juga boleh kata apa belum? Itulah perjuangan. Kamu yakin kau kopi perjuangan? Berjuang menjadi tadi. Kamu minum lo. Sudah capek tidak pakai balok. Ambil sudah tidak pakai balok ya. Bismillah. Datang baru majan jiwa aku rapi. Sudah dimana rahmat Allah. Kopi itu bagi aku sebuah energi. Aku setiap melintas batas-batas negara, di tas aku mesti ada kopi. Pernah aku minum kopi termahal. Aku meminta yang sebuah keluarga di perbatasan negara orang. Kopi yang butuh saya itu bisa disiapkan lagi. Bukan kopi, ketek dikasih kopi. Para keluarga itu pintihu 1,5 juta. Ulang non muslim 1,5 juta bagi pinti. Situasi pinti Numasaan kopi pun kayaknya. Saya juga kopi aja. Atau warna situasi genting. Barang kopi itu 1,5 juta ayahnya. Kalau ayahnya termahal itulah dia. Ini kok DPD termahal di Indonesia di Sumbawa. 250 miliar. Untuk satu orang atau berapa orang? Untuk satu orang atau berapa orang? Karena berapa orang ada 2 tambah. Ada 50 miliar. Tunggu jangan dia itu karena yakin. Oh operasi aja lagi. Ada bukan betul? Akhirnya karena yakin itu operasi ya karena aku ikhlas. Ya. Soalnya kok sampai kurang anggota DPD itu alun ada jaminan bahwa kita lebih 30 miliar ke Sumatera. Kenapa DPD tidak dikenal? Masyarakat tak respon. Kamu keceng-ceng kabel. Tahu apa ya? Anu nak dina. Aduh lah. DPD berpol. Produk ada. Bukan yang sama produk tak ada sama. Sidang jemaah rahmat Allah, maka banyak orang berkumpul ingin menolong awak, kau berjauh dari awak, tidak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu. Terangkat pena, keringlah tinta Rasulullah. Iman penting. Iman. Segala sesuatu kalau pakai iman, aman. Iman mustahil aman. Segala sesuatu kalau berlandaskan iman, aman. Ikui awak pertarungan PPD, api pertarungan PT hampir miliar lebih.
Kapal kini ceria. Ya nak? Orang bilang sih apa aku lagi. Habis ini kalah lillah. Kenapa? Karena ini bisa banyak dia. Itu yang memang sudah ada sudah ada. Menjelaskan apa? Ampola pernah kalah di maju DPR itu, tapi juga di pemerintah. Kamu ikhlas apa? Kamu ya. Pertama kamu ikhlaskan di dalam untuk berjuang. Kamu jalani kamu untuk pembangunan. Kamu jadi tim ahli di Bukit Tinggi, boleh di tanah Bukit Tinggi. Bantuan masjid 1 miliar sampai 5 miliar. Buka juga. Bahkan di balik bantuan masjid 5 miliar siapa? Dari Allah. Di balik bantuan masjid 5 miliar itu siapa? Jadi memang kalau tidak ada orang di kekuasaan, itu bukan ada, tapi kalau lapangan bola hasilnya, enak. Kamu saja jangan kalau kamu saja tapi lebih penting. Awal-awal jemaah, saya coba kepada kata infak, mau cari piti yang paling ketek, bukan piti yang paling kadang. Kata dulu, ibu-ibu salah pokok pakai yang paling ketek atau paling kadang. Apa-apa bikin tak itu. Kalau bertanya orang siapa di balik bantuan masjid, cie yang orang di tanah belum memutuskan. Oh mati cie, berbeda sangat ada. Dia mau bawa ini, minta selesai sekarang. Itu mau berdua saksi. Bisa gimana? Itu juga di balik setiap hari sekali 2 bulan menerima 3 juta. Sedang jemaah dirahmati Allah, maka iman landasan kekuatan, iman energi kita. Kita lihat betulkah iman itu betul sukma apa bisa mensukseskan orang berhijrah? Ada 4 tokoh hijrah. Hijrah ke Madinah itu ada 4 orang tokoh. Awak kelas 2. Buat cari tokoh hijrah di zaman setelah Nabi. Dan pertama ada namanya Mus'ab bin Umair, seorang anak muda parlente di zaman jahiliyah. Kalau pakaiannya paling halus, kulitnya paling licin, rambutnya paling necis, dia sangat parlente. Semua orang sekota Madinah, sekota Makkah tahu ini Mus'ab bin Umair. Sakan orangnya, pakaiannya mahal saja, kulitnya barasia, wajah ceria dan luar biasa Mus'ab. Tapi setelah masuk Islam, seluruh asetnya ditarik oleh keluarganya, kemudian dikurung di gudang. Akhirnya Mus'ab berhasil melarikan diri, hijrah ke Ethiopia. Setelah itu pulang Mus'ab ke Mekah lagi. Maka Nabi setelah dipuji hijrah ke Ethiopia, hijrah ke Taif, gagal. Datang perintah Allah untuk hijrah ke Madinah. Kenapa Madinah dijadikan tempat pilihan hijrah? Karena Madinah ternyata kota perlintasan perdagangan Jazirah Arab. Orang Makkah ke Syam mesti lewat Madinah. Mau kemanapun kalau tidak mesti lewat Madinah. Maka Allah pilih kota Madinah sebagai darul hijrah. Sidang jemaah, maka Mus'ab Nabi berpikir
siapa yang pantas menjadi duta